channel Klava Sukacita. Saat ini kita akan membaca serta mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Yang Maha Kudus dan Yang Maha Mulia, Bapa kami Sorgawi, Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan membaca serta mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami baca serta kami dengar ini dapat menjadi pegangan dan penopang dalam hari-hari hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami telah siap membaca serta mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yehezkel. Kitab Yehezkel pasalnya yang ke-34, membaca ayatnya yang ke-21. Dengan judul Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Ayat yang ke-21, oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lembungmu dan bahumu, serta kamu tunduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia ialah kita membaca, mendengar, terlebih khusus mau melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Yehezkel pasal 34 ayat 21 ini menghadirkan sebuah gambaran yang tajam tentang keadaan umat Tuhan pada waktu itu. Tuhan menegur para gembala Israel, para pemimpin yang seharusnya menjaga, tetapi justru menggunakan posisi mereka untuk menekan dan menyingkirkan yang lebih lemah. Dengan sisi dan bahu, kamu mendesak semua yang lemah, dan dengan tandukmu, kamu menunduk mereka. Begitu firman Tuhan berbunyi. Kata-kata ini memakai bahasa yang sangat visual, atau ada terkandung hewan kuat mendorong, menanduk, memaksa domba-domba kecil tersingkir dari tempat yang aman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika renungan ini dibawa ke dalam kehidupan, ayat tersebut tidak hanya berbicara kepada para pemimpin besar, melainkan kepada setiap orang yang memiliki ruang pengaruh di dalam rumah, di pekerjaan, dan dalam komunitas, bahkan dalam keseharian kita. Tanpa kita sadari, kita pun dapat mendorong dengan bahu ketika sikap kita keras dan tidak sadar terhadap orang yang sedang berjuang. Kita bisa menunduk atau menanduk ketika perkataan kita menyinggung mereka. Dan seringkali hal itu terjadi bukan karena kita sengaja ingin menyakiti, tetapi karena kita lupa bahwa setiap orang membawa beban yang tidak selalu tampak dari luar. Saudara-saudari yang terkasih, melalui ayat ini Tuhan meneguhkan kembali hati kita yang penuh dengan belas kasih. Ia memperlihatkan kepada mereka yang teranjak, yang merasa tidak berdaya, yang tersingkirkan oleh situasi manapun, oleh perilaku orang lain. Tuhan bukan hanya menegur para gembala yang salah, tetapi juga menyatakan bahwa Ia sendiri akan turun tangan untuk membela dan memulihkan yang lemah. Saudara-saudari yang terkasih, akhir dari Yehezkel pasal 34 ayat 21 ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak bagi hati orang lain. Tuhan memanggil kita untuk memakai kekuatan bukan untuk menundukkan atau menindas orang lain, tetapi kita harus memakai kekuatan kita untuk menopang sesama kita, membantu sesama kita. Kiranya hati kita semakin peka, semakin lembut, dan semakin mencerminkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita, kehidupan dengan orang lain, sehingga kehadiran kita menjadi tempat di mana mereka bersandar, mereka menemukan kekuatan kembali, dan mereka yang tersisir merasa bahwa gembala yang peduli bagi kehidupan mereka itu ada. Mari kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang membantu sesama, dan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus dan Yang Maha Mulia, Bapa kami Sorgawi, Tuhan, kami telah mendengar sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar bersama-sama, bahkan kami renungkan ini, menjadi pedoman dan pegangan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Pakailah kami seturut kasih dan kehendak-Mu, dan ampunilah setiap salah dan dosa yang kami perbuat.
Inilah kami Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup, kami telah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Shalom.